Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Pratama, NIM 2110831025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia, karya Dr. Sahya Anggara MSI. Di sini saya membagi pokok bahasan menjadi 5 pokok, yaitu pertama, pengertian sistem politik, kedua, struktur sistem politik, ketiga, fungsi sistem politik, keempat, budaya politik, dan yang terakhir, partisipasi politik. Baiklah, kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem politik. Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Sedangkan pengertian politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraannya. Hal itulah yang disampaikan oleh Aristoteles dalam dalam hidupnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya faktor lingkungan, sosial, budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Materi yang kedua yaitu struktur sistem politik. Struktur sistem politik berasal dari 2 kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi, secara etimologis, struktur politik berarti badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur sistem politik terbagi atas 2, yaitu struktur politik formal, di mana bagian-bagiannya yaitu 1. Pemerintahan dan birokrasi. Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik paling penting karena menyangkut pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik. Eksekutif yang disebut sebagai presiden dalam membuat kebijakan dan juga mengambil keputusan. 2. Lembaga legislatif di era reformasi. Lembaga legislatif di era reformasi telah membawa banyak dampak perubahan kepada lembaga legislatif yang dulunya DPR hanya bisa untuk 3 partai saja. Kini dengan adanya Orde Baru, partai politik bebas untuk dibentuk. 3. Lembaga peradilan. Dalam sistem politik demokrasi, lembaga peradilan memiliki peran yang penting karena menghadapi persoalan dan mengatasi masalah yang melibatkan lembaga negara, contohnya Mahkamah Konstitusi, yang bertugas mengadili tingkat pertama dan tingkat akhir, serta putusannya bersifat final. Yang kedua, struktur politik informal, yaitu 1. Partai politik. Dalam sistem politik demokrasi, partai politik biasanya memiliki 4 fungsi yang meliputi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sarana pengatur politik. 2. Struktur informal di luar partai politik. Struktur politik informal seperti media massa, kelompok berbasis agama, LSM atau NGO, dan asosiasi profesi telah menunjukkan eksistensinya dalam sistem politik setelah selama lebih kurang 32 tahun ditekan oleh pemerintahan. Baiklah, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu fungsi sistem politik. Fungsi sistem politik terbagi atas 7 fungsi yang terdiri dari 1. Fungsi sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik yang paling dominan adalah fungsi sosiologi politik. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh pemerintahan.
Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang. Pada tahap ini, terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Tujuan dari sistem politik terbagi atas 3 dimensi, yaitu dimensi psikologis, dimensi ideologis, dan dimensi normatif. Yang kedua, fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif ataupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Yang ketiga, fungsi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat. Dalam arti, melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertikal, dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Yang kelima, fungsi input sistem politik. Indonesia, input dalam sistem politik dibedakan menjadi 2, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata. Salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Sedangkan dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar tetap terus berjalan. 6. Fungsi output sistem politik. Sistem politik Indonesia, fungsi ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu 1. Pembuatan kebijakan, dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beragam pengaruh lingkungan yang ada. 2. Fungsi penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum, undang-undang, dan peraturan lain ke tingkat warga negara, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. 3. Fungsi adjudikasi kebijakan. Adjudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warga negara. 7. Pendidikan politik. Proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis tersebut, yaitu melalui proses pendidikan. Dalam sikap kajian ilmu komunikasi, pendidikan merupakan bentuk spesialisasi lainnya seperti propaganda, jurnalistik, public relation. Pokok materi yang keempat yaitu budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Budaya politik yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kondisi masyarakat yang heterogen selain dapat memperkaya berkembangnya budaya politik yang beragam, juga dapat menjadi ancaman terhadap kebutuhan bangsa. Dan materi yang kelima sekaligus materi yang terakhir yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik ada 3, yaitu partisipasi politik ada 3 materi. Yang pertama, bentuk-bentuk partisipasi politik. Ada 2, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Yang kedua, tipologi politik terdiri atas 3, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golput. 3. Model partisipasi politik, yaitu apabila pilihan jatuh pada model otoraksi, perlu dilakukan upaya pemusatan kekuasaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara
menggairahkan pemerataan sosial ekonomi masyarakat untuk mendapat dukungan golongan masyarakat rendah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.